Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa. Semalam hari ini kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau bawa segala pujian kami dan sembah kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Semalam hari ini kami belajar sebagaimana kami ada itu bukan karena Tuhan dan Bapa kami, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan.
setiap perbuatan yang asal yang dahsyat Tuhan. Malam hari ini kami berseru dengan turun dan keramu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Syukur Tuhan, Kau yang memberi keteguhan, Kau yang memberi kekuatan Tuhan kepada kami Tuhan. Hanya Kau pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Syukur Tuhan, Yesus, syukur Tuhan. Hanya Kau yang memampukan kami Tuhan. Kau yang membuat kami bisa untuk melewati apapun yang terjadi. Persoalan, rintangan, tantangan dalam hidup kami Tuhan. Sakit, penyakit, masalah ekonomi, keuangan, apapun itu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Satu yang kami tahu, kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tantangan, rintangan, persoalan, sakit, penyakit, apapun boleh datang Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, kami memiliki kekuatan, keteguhan yang luar biasa. Karena Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan Kau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Allahku, terpujilah Kau Bapa. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan. Syukur Bapa yang sangat teramat baik Tuhan. Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang sangat mencintai kami begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kita akan menyerah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami memiliki Kau dalam hidup kami Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Syukur Tuhan, Yesus, syukur Tuhan, Yesus, syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Allahku, terpujilah Bapa. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Coba
berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, kami agungkan dalam hidup ini. Kami ucapkan syukur banyak terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau, ya Tuhan, saat ini memberikan kepada kami semua, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan, untuk kami beribadah kembali kepadamu, masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami, ya Tuhan, bersama-sama masuk dalam ibadah Jalan Kudus ini, Tuhan, pimpin kami semua untuk kami bisa menikmati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu menjadi saluran berkat kekuatan, haleluya, untuk meneguhkan umat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, biarkan kami, Engkau tetap menyertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, dalam keadaan apapun umat-Mu berada. Terima kasih kami menyerahkan penaburan firman ini dari permulaan sampai selesainya ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan menyampaikannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan baca Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan, saudaraku, yang kita baca, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, yang pertama, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita semua, kepada jemaat di Filipi, bahwa ia mau mengenal Yesus lebih mendalam lagi dan kuasa kebangkitannya. Itu sebagian yang pertama. Terus bagian yang kedua, dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, jadi yang dikehendaki, ya, diberikan contoh kepada jemaat di Filipi, ya, untuk lebih mendalam lagi mengenal Yesus. Ya, saudaraku. Nah, caranya bagaimana? Saudara, ditulis di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, kita datang kepada Tuhan sama seperti Kristus, merendahkan hati, merendahkan diri kita, ya, datang kepada Tuhan, ya saudara, supaya kita bisa nurut, supaya kita bisa taat, bahkan mengosongkan diri kita, ya saudara. Kita ini apa? Tidak ada artinya apa-apa. Kita ini orang kaya, kita orang terhormat, kita orang pinter, tidak ada artinya apa-apa, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengosongkan diri kita, tidak bisa nurut, kita tidak bisa taat, saudaraku. Nah, sebab itu, saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, itu caranya. Ya, saudara, kita mau merendahkan hati, merendahkan diri kita, saudaraku. Merendahkan diri kita, lu udah gampang, saudaraku, merendahkan hati, bahkan merendahkan diri. Saudara lihat Kristus, ya, sampai Dia itu mau taat kepada Bapaknya, itu merendahkan diri, bukan hanya merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara, dipukul, ditinju, diludahi, bayangkan, saudara, ya. Nah, itu loh, saudara. Jadi untuk kita mau dekat dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi, ya caranya itu, ya saudaraku, mengosongkan diri kita. Yang kedua, saudaraku, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang sudah tidak kita perlukan. Dulu memang menjadi keuntungan bagi kita. Dulu yang kita kejar-kejar itu hal itu. Tetapi sekarang menjadi sampah, tidak berguna lagi. Itu malah merepotkan hidup kita. Nah, sebab itu,
Saudaraku, penginjil Johnson, saudara, dia waktu sekolah di Shanghai, saudaraku, lalu yang ngambil gelar master, doktor, yang banyak terima medali dan sertifikat, saudaraku, dia pulang, dia tergerak hatinya untuk menginjili Cina, ya saudaraku. Lalu dia pulang ke Cina, tengah perjalanan, semua medali cuma satu saja yang dipegang sama dia, karena dokter itu untuk menyenangkan orang tuanya gitu. Semuanya sertifikat, medali semua dibuang ke laut. Saudara Johnson, ya, lalu dia menginjil. Nah, itu yang merintangi dia buang semua. Saudara, lalu dia bisa menginjil sampai ke Cina, seluruh Cina, bahkan Asia Tenggara. Ya, saudara, Thailand, Manila, Filipina, saudaraku, Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia. Saudaraku, itu penginjil yang luar biasa. Indonesia ini bukan cuma Jakarta, ya, sampai ke Madiun, Semarang, Solo, Surabaya, ya saudaraku, yang menginjil dan beribu-ribu orang bertobat karena penginjilannya. Saudara lihat penginjil yang hebat luar biasa. Kalau dia beritakan Injil, saudara, toko-toko tutup, saudara, dicatat di catatannya, toko-toko tutup, ya, mau dengarkan Injil yang disampaikan oleh Johnson, ya, saudara. Ini memang pakai Tuhan luar biasa. Ya, semua yang merintangi itu yang sudah berguna bagi kita dibuang, ya, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, saudara. Dan yang ketiga, kita ini hidup dibatasi oleh waktu. Kita tahu hidup kita ini dibatasi oleh waktu, saudaraku, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudaraku, oleh karena itu Rasul Paulus mengajak kita semua, jemaat di Filipi dan kita semua, untuk berlari-lari menuju ke sasaran, pada tujuan. Jadi kita tidak santai, tetapi kita berlari-lari menuju kepada tujuan. Sehingga saudaraku, kita ini tidak enak-enakan, tidak santai, tetapi kita ini, saudara, kepada tujuan, mengarahkan diri kita untuk panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, kalau kita semua ini mengarahkan diri kita kepada panggilan surgawi, Tuhan sudah memanggil saudara, memilih saudara. Oh, saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita, diri kita kepada panggilan surgawi yang Allah sudah memanggil kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita bisa makin dekat kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi, saudaraku, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara supaya kita ini, saudara, bisa lebih lagi mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sudah mati dan bangkit bagi kita. Saudaraku, lalu yang kedua, saudaraku, yaitu saudara, dan persekutuan dan kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau kita ini sudah dalam dengan Yesus Kristus, saudara, kita mau mengenal kuasa kebangkitan. Ya, karena kalau kita tidak mengenal kuasa kebangkitannya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak punya kekuatan. Murid-murid waktu tahu Tuhan Yesus mati, murid-murid jadi lemah, loyo, ya, saudaraku, mereka lemah, letih, lesu. Tetapi begitu tahu Tuhan Yesus itu bangkit, ya saudara, mereka timbul semangatnya. Mereka punya kekuatan untuk melangkah maju. Karena Yesus bangkit, ya sudah mengalahkan maut, dosa, iblis sudah dikalahkan. Ya, sehingga dia punya kekuatan. Murid-murid Tuhan Yesus punya kekuatan. Demikian juga kita punya kekuatan untuk melangkah maju apapun yang kita hadapi. Dalam hidup ini apapun masalah, apapun yang kita hadapi, kita punya kekuatan untuk maju. Karena Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Dia sudah bangkit dari kematiannya. Dia yang memberikan hidup ini kepada kita. Ya, setiap kali kalau saya bicara sama orang-orang, saudara, saya bicara sembah Tuhan, sembah Allah, dedonga nang Gusti Allah, sing gawe urip, aja sing gak gawe urip, sing gawe urip sapa? Dedonga nang sing gawe urip. Sembahlah Tuhan yang membuat hidup ini. Amin. Saudara, jadi saudaraku,
memegang hidup kita. Hidup kita ini ada di dalam tangannya karena dia sumber kehidupan. Mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kuat, sehat, sakit kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Nasib malang, nasib wujud juga ada di dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, kan dia yang memegang hidup kita, dia yang punya kendali atas hidup kita. Kita punya kekuatan untuk melangkah, ya, saudara, kekuatan untuk melangkah, untuk mengatasi masalah, persoalan dan sebagainya. Karena tahu kuasa kebangkitan Yesus Kristus, gitu, saudara ya. Kita bisa mengatasi, mampu mengatasi karena kita tahu kuasa. Kita punya iman kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudara, sehingga kita bisa mengatasi masalah, problem dan sebagainya. Seperti Rasul Paulus, ya saudaraku, dia berani bertindak, berani melangkah, meskipun dia tahu di hadapannya itu ada masalah yang besar, mungkin ada aniaya, ada bahaya maut, tetapi dia berani melangkah. Gitu. Soalnya hidupnya ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya saudara. Jadi saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Bahkan juga kita punya pengharapan di dalam Dia, ya. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, kita punya pengharapan di dalam Dia. Firman Tuhan jelas katakan kepada kita, nek kalau dalam hidup ini saja kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus, dalam hidup ini saja kita ini orang yang malang. Iya, itu kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, 1 Korintus 15 jelas katakan, kalau dalam hidup ini saja kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang paling malang. Jadi maksudnya saudaraku, pengharapan kita bukan cuma dalam hidup ini, gitu loh. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu Tuhan, mereka hanya punya pengharapan sebatas hidup ini. Tetapi kita orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, yang percaya kuasa kebangkitannya, kita punya pengharapan. Pengharapan kita ini tidak akan berakhir sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku ya. Jadi bukan terbatas sampai kita mati, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi pengharapan kita itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, tidak dibatasi di kematian. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, kita punya pengharapan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saudara, kita ini harus kuat ya di dalam kuasa kebangkitannya. Kita harus teguh berdiri di dalam kuasa kebangkitan. Kita punya iman. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, mengatasi masalah persoalan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya saudara, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, saudara, jadi saudara itu yang kita masuk dalam kuasa kebangkitan. Nah, sekarang seperti Rasul Paulus, ya saudara, dia mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Ya saudaraku, jadi mau bersekutu dalam penderitaan Kristus dan sehingga dia bisa serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, gitu ya, itu ayat yang selanjutnya dari Filipi 3 ayat 10. Jadi saudaraku, Rasul Paulus sadar ya, kalau dia itu mau mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, bukan saja dia mengenal dan mengetahui dan ikut di
kuasa kebangkitannya, tetapi juga mau serupa dengan Kristus, masuk bersekutu dalam penderitaannya, sehingga dia bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Ya, saudara, jadi penderitaan, saudaraku, ini bagi kita orang-orang percaya, saudara, kita mesti masuk dalam penderitaan Kristus. Kalau kita mau masuk dalam kuasa kebangkitan, mengenal Yesus lebih dalam lagi, ya kita mesti masuk dalam penderitaan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu, saudaraku, zaman dulu itu penderitaan yang dialami oleh Paulus itu secara fisik, itu penderitaan secara fisik. Ya saudara, aniaya, ya saudara, sesakat yang mau dan sebagainya, secara fisik. Tetapi kita, ya saudaraku, kita yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus, saudara, kita menderita bukan lagi secara fisik. Sebetulnya penderitaan ini dibandingkan dengan Paulus jauh, saudara. Penderitaan kita ini karena kita mau berbuat baik, maksudnya itu supaya kita ini tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, kita bisa menahan hawa nafsu kita. Materialisme kita tidak dikuasai oleh materialisme. Nah itu godaan-godaan bagi orang zaman sekarang, saudara, karena materialisme dan sebagainya itu kan sama seperti keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, saudaraku, saudara, itu semua kita singkirkan dari dalam kehidupan kita. Wah, saudara, kalau kita mau menderita bersama dengan Kristus, saudara, ini saudara perhatikan tuh ya. Jadi bukan kita ini hidup di dalam dunia ini terima berkat iya, kita terima berkat Tuhan iya. Tetapi juga kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Ini firman Tuhan. Ya saudara. Jadi saudaraku, kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, jauh artinya apa, saudara? Tidak ada artinya apa. Coba kita baca di Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, Rasul Paulus menyatakan kepada kita, beritahu kepada kita, penderitaan kita tidak ada bandingannya, Pak. Tidak ada bandingannya. Dan jika kita ingat kemuliaan nanti yang akan diberikan kepada kita, tidak ada bandingannya, Pak. Saudaraku. Iya, saudara. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa saudara, dengan kita masuk dalam penderitaan Kristus, kita bisa bersekutu dalam kematian. Ya, saudaraku, bersekutu dalam kematiannya itu berarti, saudaraku, bukan mati akibat dosa. Mati akibat dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Mati terhadap dosa, ya, saudaraku. Jadi kita harus mati terhadap dosa. Kalau kita masuk dalam kuasa kebangkitan, pernah saya sampaikan, kita juga harus masuk dalam kematiannya. Kalau kita tidak jadi satu dalam kematiannya, nah mungkin kita jadi satu dalam kebangkitan. Ya, saudaraku, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, nah, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita mau satu dalam kematian Yesus Kristus. Ya, dalam kematian Yesus Kristus, supaya kita menjadi satu dalam kebangkitannya. Coba kita akan baca itu di dalam Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Saudaraku, semua mau terima kuasa, semua mau terima kebangkitan Yesus Kristus. Kuasanya semua mau terima kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang mau masuk kepada kematian Yesus Kristus. Tidak bisa.
harus masuk dalam kematian Yesus Kristus. Kalau tidak begitu, saudaraku, sama seperti kita ini semua mau masuk surga. Semua mau masuk surga, saudaraku ya. Tapi mau lewat jalan lebar. Tidak bisa, ya saudaraku ya. Jadi, saudaraku, firman Allah jelas katakan kepada kita, ya, lebarlah itu, luaslah jalannya menuju kepada kebinasaan. Lebarlah itu, luaslah jalannya menuju kepada kebinasaan. Dan di sana diingatkan 3 kali. Ya, kebinasaan itu maut, al-maut itu ulatnya tidak pernah mati, apinya tidak akan padam. 3 kali dikatakan. Ya saudaraku, ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Itu 3 kali. Itu sudah bisa baca di Markus itu ya saudaraku ya. Jadi saudaraku, itu Tuhan ingatkan kepada kita. Ini firman Tuhan saudaraku ya. Firman Tuhan itu kebenaran. Saudara harus perhatikan. Jadi kalau sudah diingatkan, berulang kali sudah diingatkan, saudara tidak bisa kalah sama Tuhan. Ya, saudara. Jadi karena sudah diingatkan berulang kali, itu karena apa? Karena Yesus itu kasih kepada kita, sehingga Dia mengingatkan kita berulang-ulang kali. Ya, saudara. Waktu masih hidup kita bisa pilih segala macam, bisa. Ya, kita pilih segala macam bisa waktu kita masih hidup. Tetapi waktu kita sudah masuk ke kekalahan, saudaraku, kita nggak bisa memilih lagi. Akibat pilihan kita harus kita terima. Gitu saja. Jadi mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya kesempatan, saudaraku, jangan sampai kita ini tertinggal. Jangan sampai kita ini terlambat. Ya. Kita nggak tahu kapan kita ini dipanggil pulang. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak tahu terbatas. Semua kita tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kita terbatas. Ya saudara, kapan kita tidak tahu kita dipanggil pulang. Nah sebab itu mari kita ya saudara periksa diri kita sendiri semua masing-masing. Ya saudaraku, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, saudara. Dan dalam keadaan sehat pulang, ya, saudara tidak sakit ya pulang, saudara. Jadi kita tidak tahu waktunya. Nah sebab itu kita mau waspada, kita mau berjaga-jaga, kita mau berdoa, kita mau benahi hidup kita mau benahi keuangan kita mau benahi waktu kita. Saudara, itu kita benahi. Karena kita tahu tidak tahu kapan kita ini meninggalkan dunia ini. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, wis obat. Tidak tobat. Ya, saudaraku, seperti Pak John katakan biasanya, nangis darah pun tidak ada gunanya. Saudaraku, tahu orang kaya dan Lazarus si miskin. Ya, saudaraku, saudara, itu waktu orang kaya ini di alam maut, ya saudaraku, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Ya saudaraku, lalu dia minta belas kasihnya Bapak Abraham supaya mencelupkan Lazarus, mencelupkan jarinya kepada air dan ucur kepada dia. Ya saudaraku, saudara, ini orang kaya melihat hal begitu, dia minta belas kasihan. Sudah minta belas kasihan itu waktu masih hidup. Itu sudah perhatikan, ya. Minta belas kasihan itu waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati, minta belas kasihan tidak bisa, saudara ya. Minta belas kasihan waktu kita masih hidup. Ya, saudaraku, saudara. Jadi mau pindah pilihan, dalam waktu masih hidup ini kita pindah pilihan, ya. Saudara jangan waktu sudah mati, tidak bisa mau pindah kemana, tidak bisa. Pindah, kita tahu, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, ya.
upah dosa. Itu sudah dijelaskan kepada kita semua. Kita tahu itu. Ya saudaraku. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti orang kaya. Ya saudaraku, dia juga ingin supaya dia itu melayani Tuhan. Ya, dia ingin supaya saudara-saudaranya itu ya yang belum tahu tentang Tuhan, yang belum tahu tentang alam maut, supaya diberitahu tentang alam maut. Ya. Saudaraku, tidak bisa, sudah terlambat. Ya saudaraku, firman Tuhan katakan, ya di sana ada Taurat Musa dan kitab para nabi. Loh, nek kamu mau baca firman Tuhan, kamu memberitahukan kepada dulur-dulurmu waktu kamu masih hidup itu. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan, baca firman Tuhan waktu kita masih hidup. Turutono firman Tuhan, aatono firman Tuhan waktu kita masih hidup. Makanya tadi Rasul Paulus katakan ia ingin mengenal Yesus lebih mendalam lagi, yaitu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan memosokkan diri kita. Kita ini bukan apa-apa. Bersyukur kita punya anugerah daripada Tuhan. Itu luar biasa. Ya saudaraku, jadi saudaraku kita bersyukur kalau kita ini masih ada di tempat ini. Itu anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Amin. Saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, kita masih bisa terima anugerah Tuhan. Benahi hidup ini, benahi waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya saudaraku, benahi keuangan kita. Saudara benahi. Saudara, waktu kita masih hidup. Amin. Saudara, lalu Tuhan itu masih kita, saudara. Oh iya, itu diingatkan kepada kita. Coba saudara perhatikan. Ya, itu penderitaan itu tuh berat apa enggak dibanding dengan Yesus waktu dia menderita dan mati di atas kayu salib. Oh, tidak ada sekecil-kecilnya penderitaan kita kalau dibanding. Ya, bayangkan saudara ya, Yesus mati, menderita, dihina, diolok, menderita, mati di atas kayu salib. 6 jam dia tergantung di atas kayu salib. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa mati, menanggung sakit. Kalau manusia mungkin disalib sebentar saja dia sudah tidak ingat, ya sudah tidak ingat sakitnya, sudah kolaps. Tetapi Yesus tidak, karena dia memang mau menderita. Ya, akibat dosa dia menderita akibat dosa. Nah sebab itu kita mau mati terhadap dosa. Amin. Amin. Jadi akibat dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak mau mati kepada dosa yang kita lakukan, misalnya menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Saudaraku, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu sudah bagian kita. Nek kita tidak mau masuk dalam penderitaan Kristus. Kristus sudah menderita lebih daripada kita. 6 jam dia tergantung di atas kayu salib. Saudaraku, kita bersyukur pada petang hari ini, ya saudara, supaya kita bisa masuk dalam kebangkitan Yesus. Saudaraku, kita baca itu ayat yang ke-11 ya. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah tujuan akhir Paulus yang mau mengenal Yesus, ikut dalam penderitaan serta kematian Yesus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, jadi saudara, kita mau mengenal Yesus lebih dalam, ikut dalam penderitaan kematiannya, supaya pada akhirnya kita ikut dalam kebangkitan antara orang mati. Sekarang saudara, kalau saudara punya anak, sekarang beritahu ke anak saudara,
Kalau saudara punya saudara, sekarang beritahu kepada saudara, sanak saudara-saudara yang belum selamat, sekarang kasih tahu. Ya saudara, jangan sampai terlambat. Saudara, tidak ada obatnya kalau terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang menjadi tujuan kita, ya semua orang-orang percaya, supaya kita masuk dalam penderitaan dan kematian Yesus. Dengan demikian kita juga masuk dalam kebangkitan antara orang mati. Amin. Saudara, saya akan bacakan, ini masih masuk dalam firman Tuhan, ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ulangi, saudaraku. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, di sini firman Allah mengatakan kepada kita, saudaraku, bahwa aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jaminan Tuhan kepada kita, yaitu jikalau kita tinggal di dalam Yesus, ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, saudaraku, jadi kalau kita ada tinggal di dalam Yesus, firman yang ada di dalam kehidupan kita, Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ya, saudaraku, itu janji Tuhan. Iya dan amin. Amin. Saudara, Yesus sebagai penutup, ya kita tahu saja bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Allah. Saudara, Allah Tritunggal yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah Tritunggal. Ya, saudaraku. Tapi kalau ini Yesus yang membangkitkan kita. Amin. Yesus yang membangkitkan kita. Ya, saudara, Tuhan. Saudaraku, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Karena saudara, saya minta Bapak Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah dengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, ya Tuhan. Supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Haleluya, dalam tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, berikan kami kekuatan di dalam hidup ini, biar kuasa kebangkitan ada di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan, kami memberkati roti dan anggur ini, ya Tuhan, jadi makanan yang sungguh di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Darah-Mu suci, Darah-Mu
perjamuan kudus supaya kita menerima berkat dan bukan sebaliknya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti kita ke atas, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut live streaming. Mari kita angkat roti kita ke atas. Saya bacakan firman Tuhan, kita periksa diri kita sendiri masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan, haleluya, supaya pemeliharaan Tuhan turun atas kita sampai persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus berikan kekuatan kepada kita semua. Haleluya, haleluya, sehingga ada kuasa kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan anggur ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum sama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Engkau tinggal di dalam kami, kami tinggal di dalam Engkau. Tuhan, dengan demikian Tuhan, Engkau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semua umat-Mu di tempat ini. Haleluya, supaya kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau, baik dalam penderitaan maupun dalam kematian terhadap dosa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah ini dari permulaan sampai selesainya. Kami ucapkan syukur, banyak terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik yang ada tempat ini maupun yang ikuti live streaming. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi negara bangsa kami Republik Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi dan Amin Makrum wakilnya. Tuhan tolong supaya mereka bisa bekerja sama untuk membangun negara kami Indonesia ini. Tuhan, ini hamba-Mu yang Kau taruh sebagai pemimpin rakyat kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu sertai hamba-Mu Jokowi, berikan kekuatan, pimpin dia, beri hikmat dia Tuhan. Haleluya, supaya bisa memimpin, mengatur, baik untuk membangun negara bangsa kami Indonesia, mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Tuhan tolong, haleluya, sertai dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, sehingga ia berhasil dalam segala masalah yang dilakukannya. Tuhan, haleluya, melewati ya Tuhan bencana virus corona ini, ia bisa meloloskan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, sehingga tidak terpuruk dengan ekonominya. Dan bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kekuatan ekstra, hikmat, supaya juga negara kami, bangsa kami Indonesia ini Tuhan, tidak dikuasai oleh para penjahat ya Tuhan, yang ingin merusak negara dan bangsa kami Indonesia. Tetapi biarlah Tuhan, haleluya, negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan tetap utuh, tetap jaya di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami ucap syukur juga kampung kami Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga melindungi kampung kami supaya kami semua terbebas daripada penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, karena Tuhan yang melindungi kampung kami. Terima kasih
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Baik jemaat yang mengikuti, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ini, mohon Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melindungi kami semua. Tuhan, Engkau menyinari kami dengan terang wajah-Mu ya Tuhan, dan memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia. Engkau juga menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami semua ini Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat pemeliharaan daripada Allah Bapa, kasih setia, kasih sayang, penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Immanuel, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, tuntunan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap ada tinggal dalam kehidupan kami semua sampai kami jumpa Tuhan kami Yesus Kristus dalam kerajaan